Oke, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan coba untuk membahas hal lain selain coding ya. Sekarang kita akan coba untuk membahas tentang IDE Android Studio-nya. Maksudnya itu apa sih plugin yang biasa saya pakai di kerjaan, terus temanya apa, terus mungkin sekiranya yang bisa membantu teman-teman dalam mempercepat codingan di Android khususnya ya. Oke, jadi pertama itu yang biasa saya terapin itu sebelum coding, itu biasanya bikin environment-nya itu nyaman, senyaman mungkin gitu. Jadi yang pertama itu biasanya saya akan milih tema dulu. Kalau milih tema, teman-teman silahkan ke settings, terus masuk ke appearance and behavior, ke appearance. Terus di sini biasanya kalau aku sih lebih sering pakai Xcode Dark ini ya, jadi mirip sama bawaan dari Xcode yang untuk Mac OS itu. Tapi di sini ada temanya. Kalau teman-teman mau lihat tinggal di search ini tema aja, namanya Xcode themes. Kalau misalnya teman-teman mau niru tema yang saya pakai gitu, itu untuk tema. Terus setelah tema itu biasanya untuk font saya biasanya bawaan dari ini sih, cuman tak gedein aja dari 16 ukurnya biar lebih enak di mata gitu. Kemudian untuk font di editornya biasanya saya pakai JetBrains Mono, size-nya 16, terus di enable ligatures-nya ini. Ligatures ini untuk yang ini loh, sama tidak sama dengan itu akan jadi sama dengan yang dicoret gitu. Ya, kalau di unchecklist maka akan kayak gini. Tapi kalau kita checklist maka dia akan seperti ini gitu. Oke, itu untuk tema saya pakai itu. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di sini ikonnya nggak berbeda ya, lebih berwarna gitu, lebih fancy kali ya, lebih enak dilihat. Kalau untuk ikonnya biasanya saya pakai dari Atom Material Icon. Teman-teman kalau mau lihat juga bisa ke settings, terus ke bagian plugins. Di sini silakan teman searching Atom Icons. Sini Atom Material Icons. Silakan diinstal, terus nanti ini kayaknya nggak butuh restore deh. Dengan diinstal nanti kalau udah oke, nanti akan merubah tema yang ada di sini biar lebih berwarna-warni lagi gitu. Harapannya sih biar lebih semangat ngodingnya gitu. Terus kalau teman-teman lihat lagi di sini tuh saya ada nambahin ini nih di samping sebelah kanan. Ini fungsinya kalau codingannya banyak, misalnya kayak gini ya, ini kan udah banyak banget nih. Ini bisa memudahkan dalam deteksi kode. Misalnya di sini ada error nih, nah akan merah juga tuh, merah ketahuan. Kalau diklik sini dia akan mau situ yang merah itu. Nah, ini kalau teman-teman mau nambahin gini juga, ini biasanya defaultnya ada di VS Code ya, cuman di kita juga ada di Android Studio. Silahkan ke settings, terus cari yang namanya Code Glance Pro. Ini diinstal dulu, nanti yang namanya ini ya, diinstal, nanti di restart dulu Android Studio-nya. Itu untuk yang membantu percodingan. Kemudian ini kan rainbow brackets ya, itu warna bracketnya beda-beda. Ini untuk memudahkan jika teman-teman itu punya banyak kode kayak gini nih, yang banyak banget ya kodenya tuh, jadi kadang tuh agak bingung kalau warnanya sama. Lihat itu biasanya saya pakai extension yang namanya rainbow codes. Kalau mau silahkan ke settings, terus masukin keywordnya rainbow code, rainbow brackets. Nah, ini udah yang dulu udah banyak banget nih, ada 10 juta. Silahkan teman-teman pakai kalau mau memudahkan dalam manage kodenya ya. Nah, kemudian itu ada lagi yang sering tak pakai itu Git Toolbox. Jadi kalau teman-teman mau lihat commitan teman-teman yang lain, misalnya udah collab sama teman-teman kantor gitu, terus mau lihat nih siapa yang bikin kode ini, biasanya itu kalau di Android ke bagian paling kiri, klik kanan, terus annotate with git link. Jadi nanti kelihatan siapa yang nambahin kodenya tuh.
Nah, kalau ini kan agak ribet ya, punya beberapa to-do yang harus dilakukan. Misal ke kiri, klik kanan, terus klik lagi. Nah, biasanya kalau saya biar mempercepat itu pakai yang namanya extension Git Toolbox. Silahkan di search di sini kalau memang misal juga. Nah, namanya ini Git Toolbox. Silahkan diinstal, di OK, terus di apply. Nanti kalau ada yang nambahin file baru atau kode baru, nanti akan muncul nama Git teman-teman. Ini kayaknya perlu setting dulu sih untuk Git di Androidnya, cuman biasanya kalau teman-teman udah biasa pakai GitHub ya atau Git, biasanya langsung di setting sih untuk config dari Git Studio Gitnya ini. Terus terakhir ini teman-teman, biasanya yang saya pakai itu ada yang namanya string manipulation. Misalnya gini, saya bikin variable string ya, misalnya Android with Jetpack Compose. Misalnya nih saya pengen ini tuh masuk ke dalam string, misal tipe string camel case, tinggal klik kanan, terus di string manipulation switch case kita masukin ke misalnya camel case nih. Nah, dia kan tombolnya gini. Lagi misalnya kita mau ganti ke screaming snake case, dia kan tadi semua kita ini biasanya buat konstanta ya. Misalnya mau dimanipulasi lagi ke misalnya ke snake case nih biar ada underscore-nya. Nah, dia kan seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau install ini juga bisa ke settings, terus ke bagian plugins, tulis saja string manipulation ini, diinstal dan akan membantu teman-teman kalau bikin string yang banyak kayak gini. Misalnya kan udah banyak banget nih kayak gini, daripada manual mending kita masukin ke plugins ini. Terus ada lagi sebenarnya sih untuk pluginnya, yaitu ADB IDE ini ya, misalnya sih tinggal ke ini, fungsinya sih untuk mempercepat ya. Kalau misalnya kita pakai emulator gitu, kita bisa mengontrolnya tanpa pakai emulator. Tapi ini jujur belum pernah tak pakai sih, cuman baru install kemarin. Namanya itu ADB IDE sini, ADB Make. Tapi kayaknya cukup useful sih ini, cuman ini kurang banget pentingnya. Jadi ini tuh dipakai untuk cara lain, untuk misalnya untuk install, untuk kill aplikasi, restart aplikasi, clear data, pakainya ADB IDE ini. Kalau mau tuh biasanya di tools, terus di bagian sini ADB IDE nanti ada operation backup-nya ini. Tapi itu tadi belum pernah tak pakai sih, jujur aja, jadi belum bisa nunjukin cara pakainya. Tapi kalau teman-teman mau silahkan ke sini tadi ya, settings, terus ke ADB IDE ini tuh, ADB commands to Android Studio and IntelliJ yang lain lah ya, kan ini kan buatan IntelliJ IDE nya. Tuh, ini ada beberapa fungsi sih yang bisa uninstall, kill, start, restart, sampai dengan enable dan disable data. Tuh, jadi ini kayaknya kalau dari pikiran saya sih ini untuk mengontrol ADB nya sih, atau Android debugger-nya ya, biar lebih mudah gitu. Oke, mungkin sampai sini ya video tentang environment IDE di Android Studio nya. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan, silahkan komen bawah dan akan saya jawab. Sampai jumpa di video berikutnya dan dadah.